Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya Alfi Rahmatullah Amin dari kelompok 9 akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kita pada hari ini, yakni tentang ruh dalam mata kuliah pendidikan akidah. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya, yakni Muhammad Saiduddin. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian keempat atau D. Sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin berkesibukan, silahkan video ini didengarkan saja layaknya podcast kayak gitu. Jadi kalian tidak perlu harus melihat layarnya, nggak apa-apa. Anggaplah ini kayak podcast, akan tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah simak baik-baik penjelasannya supaya meskipun hanya mendengarkan itu bisa sangkut dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Baik, langsung saja akan saya paparkan materi selanjutnya, yakni D. Roh sesudah berpisah dengan tubuh. Mengenai roh yang sudah berpisah dengan tubuh, itu biasanya familiar kita sebut dengan yang namanya kematian. Bahkan definisi kematian itu sendiri adalah ruh yang telah terpisah dari tubuhnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi, roh yang telah meninggalkan tubuh itu tadi masih tetap dapat menangkap untuk mendengarkan siapa saja yang berziarah kepadanya. Bahkan roh-roh itu sendiri bisa mengenali siapa saja yang ada di sekitarnya, bahkan dapat pula membalas salam yang diberikan kepadanya oleh seseorang yang menyampaikan salam kepadanya. Nah, roh itu dapat pula merasakan lezatnya kenikmatan dan dapat pula merasakan sakitnya siksa neraka jahim. Di sini Ibnu Taimiyah berkata, banyak sekali uraian-uraian dari hadis yang menyebutkan bahwa mayit itu dapat mengenal serta mengetahui keluarga dan sahabat-sahabatnya di dunia, dan bahwa soal-soal demikian itu ditunjukkan padanya. Ia dapat mengetahui pula apa yang dilakukan di dekatnya. Selanjutnya ia akan merasa sedih apabila yang dilihatnya itu sebagai berita duka cita yang menyusahkan. Nah, di sini juga dapat kita ambil bahwasanya kalau untuk yang ditinggalkan oleh si mayit ini tadi ataupun jenazah itu jangan terlalu bersedih sampai terisak-isak. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, terseduh-seduh yang sangat teramat dalam kayak gitu, jangan sampai kayak itu karena kasihan si mayit ini tadi dia masih dapat merasakan kayak gitu, merasakan. Jadi dia tuh meskipun sudah terpisah dari jasadnya, dari tubuhnya, kan tetapi dia juga bisa ikut merasakan sedih. Baik, lanjut. Di sini ada dari Al-Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, serta yang lainnya meriwayatkan dari hadis Al-Bara bin Azib bahwa suatu ketika para sahabat berada di pekuburan Baqiul Gharqad. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka. Beliau pun duduk, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Beliau sedang menanti penggalian kubur seseorang yang baru saja meninggal. Nah, apa yang dapat kita ambil atau ibrah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Jadi, ini menunjukkan bahwa tatkala apabila seorang hamba itu berada di pekuburan, maksudnya adalah kita-kita saat berziarah itu dituntut kepada kita untuk bersikap tenang, diam, hening, bahkan tidak mengucapkan zikir-zikir atau bacaan-bacaan Quran dengan suara yang sangat keras. Kayak gitu. Itu merupakan tamsilan dari seolah-olah ada burung di atas kepala mereka. Itu tadi yang dalam hadis. Apalagi kalau kita sampai berbicara mengenai urusan-urusan dunia. Dalam kondisi ataupun suasana yang seperti ini, hendaknya
kita itu berpikir tentang kematian yang akan menimpa setiap manusia tanpa terkecuali. Yang perlu kita pikirkan itu apakah kita tuh sudah siap, apakah bekal kita itu cukup untuk menghadapi kematian seperti ini. Nah, setelah itu beliau baginda Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya apabila seseorang mukmin menghadap ke alam akhirat, dan meninggalkan alam dunia, turun kepadanya sejumlah malaikat berwajah putih yang seolah-olah seperti matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dan minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Maka nyawanya keluar dan mengalir seperti air yang mengucur dari mulut suatu wadah. Lalu malaikat pencabut nyawa mengambilnya. Nyawanya tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangan malaikat pencabut nyawa dan segera diambil oleh malaikat yang berwajah putih tadi. Kemudian mereka meletakkannya pada kain kafan dan minyak wangi surga yang telah mereka bawa. Maka nyawanya mengeluarkan aroma minyak wangi yang paling terbaik di muka bumi. Lalu mereka menyertainya untuk naik ke langit. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, siapakah nyawa yang baik ini? Mereka menjawab, ini adalah ini bin ini, Fulan bin Fulan misalnya. Dan disebutkan namanya yang paling terbaik ketika mereka memanggilnya di dunia. Nah, maksudnya Fulan bin Fulan ini tadi adalah contoh, maksudnya ini bin ini kayak gitu. Dan disebutkan namanya yang paling terbaik ketika mereka memanggilnya di dunia. Mungkin di sini maksudnya gelar-gelarnya mungkin yang baik-baik juga, dan juga dipanggil dengan nada yang terbaik kayak gitu, dengan suara yang halus, lembut kayak gitu. Lanjut, kemudian nyawanya dikembalikan ke tatkala mereka telah sampai membawanya ke langit, mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Maka dari setiap langit diiringi oleh para penjaganya sampai ke langit berikutnya. Demikianlah yang akan terjadi hingga dia sampai ke langit yang di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kemudian nyawanya itu tadi dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Lalu datanglah dua orang malaikat yang menanyainya di dalam kubur. Pertanyaannya seperti yang sering-sering kita pelajari, seperti siapa Robmu, siapa Tuhanmu. Lalu dijawab, maka Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi oleh kedua malaikat itu, apa agamamu? Maka dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi oleh malaikatnya, siapa orang yang telah diutus di tengah kalian ini? Maka dia menjawab, yaitu utusan Allah, yakni baginda Rasulullah SAW. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, siapakah yang telah mengajarimu? Maka dia menjawab, aku membaca kitab Allah, beriman kepadanya, dan mendengarkannya. Kemudian terdengarlah suara dari langit, hambaku ini telah benar, bentangkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka seketika wangi harum semerbak surga pun menerpanya dan kuburnya diperluas sejauh mata memandang. Lanjutannya masih banyak ya, jadi silahkan didengarkan dengan tenang. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah itu tadi, setelah dia si roh ini tadi bisa melihat sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang wajahnya itu rupawan, bagus lah pokoknya, pakaiannya bagus, dan juga orang itu harum, wanginya harum pula. Orang itu berkata, bergembiralah dengan segala yang akan menyenangkanmu. Ini adalah hari
siang dahulu engkau telah dijanjikan. Maka si ruh ini tadi bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Kemudian orang ini tadi menjawab, aku adalah amalanmu yang soleh. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa yang terjadi setelah roh yang telah berpisah dari tubuhnya. Dan ini tadi adalah orang yang baik-baik atau orang mukmin atau orang yang amal ibadahnya banyak kayak gitu. Amal timbangan baik-baiknya banyak kayak gitu dan masuk surga. Kemudian ada juga hadis lain. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun bila seorang yang kafir meninggalkan alam dunia dan menghadap ke alam akhirat, turun kepadanya dari langit sejumlah malaikat yang berwajah hitam legam. Mereka membawa sebuah kain kafan yang buruk dan kasar. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat pencabut nyawa berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka seketika itu nyawanya tercerai-berai dari dalam jasadnya. Kemudian malaikat pencabut nyawa merenggut nyawanya seperti mencabut besi pemanggang daging dari bulu domba yang basah. Setelah malaikat pencabut nyawa mengambilnya, tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangannya dan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah hitam legam tadi. Lalu mereka meletakkannya pada kain kafan yang telah mereka bawa itu, sehingga keluarlah dari nyawanya seperti bau yang sangat busuk yang pernah kita ketahui di atas muka bumi ini. Nah, intinya dari lanjutan hadisnya ini, yang pertama, yang ruh itu semasa hidupnya dia banyak memiliki amal ibadah soleh. Tentunya malaikat yang datang adalah yang berwajah putih, lembut, kasar, harum kayak gitu, membuat hati jadi tenang. Dan sebaliknya, apabila semasa hidupnya si ruh ini tadi, selama masih terhubung dengan jasadnya, melakukan banyak perbuatan maksiat, maka saat dia berpisah dan ditemui oleh malaikatnya itu pula berwajah hitam legam dan membawa ketakutan yang sangat teramat dalam bagi si ruh ini tadi. Intinya kurang lebih seperti itu, dan bisa kita ambil ibrahnya. Oke, sampai di sini masih segar. Oke, baik, kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, yakni mengenai kediaman roh-roh. Kediaman roh-roh di sini saya ambil adalah kediaman roh setelah nyawanya dicabut tadi, supaya kita jangan sampai salah. Kalau kena ada yang beranggapan ini roh-roh sebelum masuk ke dalam jasad suatu tubuh kayak gitu. Bukan, ini setelahnya. Jadi di sini dari Syekh Umar menjelaskan posisi roh setelah terpisah dari jasad dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada roh para nabi. Roh mereka berada di tempat tertinggi bersama para malaikat. Ya. Kemudian ada roh para syuhada. Roh mereka berada di tembelok burung-burung hijau di surga. Burung ini memiliki sarang yang menggantung di bawah arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, roh orang mukmin yang saleh. Roh mereka berada di tembelok burung, bukan burung yang berwarna hijau tadi, yang bergelantungan di atas pohon-pohon surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian ada juga roh ahli maksiat. Jadi roh mereka ini berada di tempat mereka mendapat siksaan. Roh pezina berada di suatu lubang seperti tanur. Bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya longgar. Dari bawah tanur ini dinyalakan api, kemudian mereka berlomba-lomba berebut naik ke atas. Karena di bawahnya panas ini tadi, ya kan? Kemudian lanjut, roh orang yang memakan hasil riba berada di sungai darah. Dia berenang berusaha menepi. Ketika hampir sampai ke tepi, dia dilempari batu, kemudian ia berbalik lagi ke tengah. Pedih pokoknya untuk roh-roh orang yang berbuat maksiat.
Kemudian ada juga roh orang kafir. Roh mereka disiksa di alam kubur dengan siksaan yang pedih. Dia dipukul oleh godok, oleh sosok makhluk yang buta lagi tuli. Andaikan goda itu dipukulkan ke gunung, maka pasti gunung itu akan menjadi tanah hancur lebur langsung rata. Dan ini juga telah disebutkan dalam hadis. Oke, itu tadi posisi kediaman roh setelah roh itu tercabut dari jasadnya. Kemudian kita masuk ke pandangan ilmu pengetahuan modern tentang roh. Tidak banyak yang bisa kami paparkan karena cukup sulit ya untuk agar fakta ini tuh real kayak gitu. Nah, akhirnya yang kami rangkum ini pun bisa kami pahami kayak gitu. Jadi akan saya bacakan. Adanya zat yang disebut roh itu tadi sudah disepakati sepenuhnya oleh seluruh agama yang datang dari langit, yakni dari Allah. Berjuta-juta manusia meyakinkan adanya roh dan mempercayai sejak mereka mengenal agama-agama itu. Berbagai perkumpulan telah didirikan dengan tujuan semata-mata untuk mengadakan pembahasan, penyelidikan, dan perdebatan mengenai roh itu. Di sini ada seorang profesor yang mana beliau ini bukan dari profesor muslim. Jadi Profesor Mayer adalah maha guru dalam ilmu jiwa di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Menulis perkumpulan pembahasan roh di daerah kerjanya sudah meluas lagi yang asalnya di Inggris. Kini telah menjalar ke Amerika. Salah satu hasil yang didapatkan oleh perkumpulan tersebut yang dianggap sangat penting ialah keputusan bahwa dua alam sudah dapat dipertemukan, yakni antara ilmu pengetahuan dan alam kerohanian. Untuk isi penemuannya ini lumayan susah kami cari. Bahkan mencari di Google pun agak kesulitan kami untuk mendapatkannya. Jadi intinya itu tadi dulu yang dapat kami sampaikan mengenai pandangan ilmu pengetahuan modern tentang roh. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami, dimengerti. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Oke, sekian dari saya Alfi Rahmatullah Amin. Undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita pahami materi ini, dan dengan memahami materi ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempelajari materi tentang ruh-ruh ini tadi, karena ruh ini tadi ada di dalam tubuh kita, dan suatu saat ruh ini bisa terlepas dan akan terlepas dari tubuh kita, yang mana itu disebut dengan kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal diri kita untuk menemui yang namanya kematian itu tadi? Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, tulis pertanyaannya pada grup kita, atau nanti juga sudah ada disediakan list. Silahkan bertanya di situ, dan nanti kami akan mencoba menjawabkan dan memaparkannya, insyaallah. Terima kasih.